Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada tim Kita Bisa, yang terhormat kepada Kak Reza Indra Adi Caputra selaku Program Director Teach for Hope dan tim. Kemudian yang terhormat kepada tim riset WeSafe yang diketahui oleh Bapak Budi Santoso SOS MSI PhD. Yang terhormat kepada tim Rengganis Indonesia. Yang terhormat Kepala Dinsos Kabupaten Jember atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, di antaranya ada Bapak Dr. Mahfud Siddiq MM, ada Bapak Dr. Purwowibowo MSI, ada Bapak Dr. Francisco Adi Prasetyo yang mungkin menyusul, kemudian ada Ibu Ati Rahmawati SOS MKesos. Saya, Vika Huliataduri, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini, serta mengucapkan selamat datang pada acara Caregiver Class Jember tahun 2023. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkatnya lah kita semua bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dengan keadaan baik dan sehat walafiat. Baik, sebelum memasuki agenda acara, marilah kita menyisihkan waktu sejenak untuk menautkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Riset WeSafe kepada Bapak Budi Santoso SOS MSI PhD, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kesempatan yang langka gitu ya, kesempatan yang membahagiakan kita.
karena ini adalah salah satu bagian kontribusi yang melibatkan para pihak untuk peningkatan kapasitas akademis, ya, kapasitas profesi, kapasitas yang bisa membantu munculnya eksistensi kita sebagai pekerja sosial yang akan berhadapan dengan dunia nyata, begitu ya. Nah, kegiatan ini merupakan satu kegiatan kolaborasi, makanya kami mengucapkan terima kasih kepada kitabisa.com yang telah menginisiasi dan memidani terselenggaranya kegiatan di tempat ini, kemudian sahabat Rengganis yang juga berkontribusi luar biasa menginisiasi kegiatan ini, kemudian apalagi ini tes pohop gitu kan, kemudian dari jurusan KS yang juga mudah-mudahan bisa mengakui eksistensi kegiatan ini ya sebagai bagian dari proses pelaksanaan Merdeka Belajar, bahwa pembelajaran itu tidak hanya didapatkan di kampus tetapi kita juga memanfaatkan keberadaan jaringan-jaringan kita untuk peningkatan kapasitas output kita gitu. Tuntutan kita memang sekarang luar biasa begitu ya. Luar biasa karena Undang-Undang Nomor 9 ya, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial itu juga menuntut peningkatan profesi, yang kualitas profesi, sehingga mau tidak mau kita harus mampu mengejar itu. Belum lagi kemudian di era sekarang yang sudah borderless begitu, yang saingan kita tidak hanya dari dalam saja tetapi juga lulusan-lulusan dari luar yang kalau kita tidak siap kita akan tergilas di situ gitu. Jadi kami dari kelompok riset WISIP itu kadang-kadang banyak yang bingung kenapa kok WISIP itu, Welfare and Sustainable Development. Jadi kita memiliki keris di Kesos gitu kan, yang isinya cuma 3 dosennya. Ya, keris pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah satu keris yang juga akan berdampingan dengan kerisnya Pak Dr. Purwo, pemberdayaan masyarakat, dengan kerisnya Pak Mahfud. Apa Pak Mahfud kerisnya namanya Pak Mahfud? Pak, banyak lah gitu ya. Ya, dan mudah-mudahan ini akan rumah sakit bersentuhan dengan itu gitu kan, atau lembaga-lembaga lain, LSM juga berhadapan dengan masyarakat juga perlu pekerja sosial, dan itu undang-undang mengharuskan itu, sekarang belum terrealisasi. Jadi ini adalah dalam rangka upaya untuk peningkatan kapasitas kita dengan melibatkan teman-teman yang punya kompetensi untuk menyelenggarakan ini begitu, dan bagian dari kontribusi kita untuk secara nyata kita akan diakui begitu. Saya sangat berharap kegiatan ini bisa berlanjut, sangat berharap kolaborasi ini terjalin dengan baik sehingga ini bukan kegiatan pertama dan terakhir. Mudah-mudahan ini adalah kegiatan pertama yang kemudian berlanjut sehingga bisa membawa nama harum jurusan kesejahteraan, profesi ilmu kesejahteraan sosial. Yang kita dari jurusan, saya yakin nanti Pak Mahfud sebagai kajur akan mensupport kegiatan ini, Pak Pur sebagai senior di jurusan kesejahteraan sosial akan mensupport kegiatan ini sehingga pelan-pelan kita mampu berkontribusi bersama teman-teman yang ada ini untuk meningkatkan eksistensi kita secara real. Saya kira begitu, mohon maaf jika dalam kegiatan ini mungkin nampaknya kegiatannya mendadak, dan kegiatan di lapangan sebagai komando teknis memang saya serahkan kepada Mbak Ati karena saya terpenjara pada tempat yang susah juga untuk setiap saat harus kemana-kemana begitu ya. Saya kira begitu, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Bapak Dr. Mahfud Siddiq MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bapak-bapak semuanya, tidak perlu saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Sekaligus adik-adik semuanya, mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah. Walaupun saya berangkat, tidak ada sinyal untuk kata sambutan, tapi oke, karena saya sebagai ketua jurusan,
Pertama, saya bersyukur. Yang kedua, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya sangat mensupport demi kemajuan prodi kita, khususnya ilmu kesejahteraan sosial, lewat salah satu kegiatan yang sangat-sangat berharga bagi kita untuk kemajuan program studi kita. Kalau tidak, ya kita tidak bisa berkemajuan. Walaupun saya yang tidak mendampingi, tentu ada generasi-generasi yang jauh lebih berkompeten, nanti generasinya Bu Ati. Doakan aja Bu Ati segera selesai S3-nya, Bu Belki segera. Itu kan support yang terbaik, ya. Saya bakal dengan Pak Pur ini sudah lengser gitu loh. Oke. Yang kedua juga perlu saya sampaikan, mahasiswa kita ini sudah banyak banget. Bayangkan mahasiswa kita per Oktober itu sudah 731. Jumlah dosen itu hanya 14. Sebentar lagi juga kalau sudah memang batas waktunya, Pak Pur, Pak Se juga sudah harus purna tugas, kecuali ada perpanjangan. Saya kemudian menyusul, semakin berkurang. Jadi mudah-mudahan dengan berkurangnya nanti ada pendatang baru yang akan lebih qualified lagi untuk memajukan prodi ini. Jadi dengan jumlah ini harapannya ya bagaimana tetap eksis, tetap survive lembaga kita ini dalam rangka menangkap kemajuan, terutama lewat event-event yang semacam ini atau semacam pelatihan-pelatihan. Jadi saya hanya bisa mudah-mudahan ke depan lembaga ini, atau khususnya maksud saya program studi ilmu kesejahteraan sosial ini semakin lebih baik dan berkemajuan. Bahkan saya bermimpi-mimpi mudah-mudahan bisa ada S2-nya. Itu di celah-celah semacam ini perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sehingga alumni-alumninya saya yakin kalau KS ini ada S2-nya kan animunya banyak. Karena di Jawa Timur tidak ada kecuali hanya 2 perguruan tinggi, 2 aja swasta. UMM itu pun belum ada S2-nya mungkin. Kemudian UWK juga tidak jelas mahasiswanya ada berapa kan begitu. Kita ini sudah banyak banget. Tetapi kalau nanti setelah Bu Ati dan kawan-kawan sudah selesai, saya berharap ada S2 untuk di ilmu kesejahteraan sosial. Nah, gitu. Oke, ini membuka atau gimana saya ini posisinya? Hah? Sambutan saja, tidak ngerti masalah ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paling tidak menjadi renungan kita bersama dengan keberadaan KS yang sudah berdiri sejak tahun 1984. Kalau di SK saya baca 84. Oh, okay. lebih. Oke, itu persisnya yang saya baca 18 Juli 1984. Iya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan dengan usia yang sudah 31 tahun kurang lebih bisa seperti itu, bisa survive lah keberadaan lembaga kita ini. Saya kira itu, saya tidak ada yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan istilah kita bisa, dan kemudian ada juga di sini Rengganis yang juga anak-anak kita dulu, walaupun sekarang tetap jadi anak kita karena memang pernah menjadi anak di ilmu kesejahteraan sosial. Mudah-mudahan kita ini pekerja sosial, saya hanya ngutip Raja Fat. Kalau Raja Fat menyebut kata Khodimul Haramain, 2 pelayan tanah haram Mekah Madinah, tapi kita menjadi pelayan sosial, saya istilahkan dengan Khodimah Ijtimaiyah. Ini agak ke Arab-Araban sedikit. Jadi pelayan sosial artinya memberikan pelayanan sosial kepada lingkungan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Rengganis Indonesia, untuk Kak Diki kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kak Reza dan tim dari Kita Bisa. Yang kami hormati
Bapak Budi, juga bersama tim yang kami banggakan teman-teman sekalian dalam kegiatan pelatihan kerja. Ini rasanya saya kayak sidang skripsi, Bu. Jadi nggak banyak yang saya sampaikan karena sudah dari Pak Budi dan Pak Mahfud sudah luar biasa, sudah panjang lebar. Saya hanya bisa menyampaikan terima kasih utamanya kepada tim Kita Bisa telah memberi kita kesempatan untuk mengadakan pelatihan ini dari Aceh sampai Papua. Di Jawa Timur kebetulan Jember yang pertama. Terima kasih untuk pelatihan dan masa depan adik-adik sekalian. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga dari Bapak Ibu dosen dari Kesejahteraan Sosial UNED yang telah memberi kita mungkin pencerahan. Semoga kita bisa terus bersinergi dalam membangun jaringan, karena kita berbuat baik harus melibatkan orang lain, tentunya seperti itu. Bisa diri kita juga, kalau bisa kita bersama, insya Allah kita juga akan lebih baik lagi. Dan ini materinya juga caregiver ya, mungkin juga di programnya Mas Reja hanya di Jember sementara ini. Jadi program yang otak-atik, ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita juga dari support dari Bapak Ibu dosen dari UNED. Kita harus kemana, kurikulumnya apa. Sementara ini saya berproses sama Mbak Lia dengan teman-teman sudah 6 tahun. Terus terang ilmu dari kesejahteraan sosial saya dapat dari teman-teman, karena saya latar belakangnya adalah pendidikan, Bapak Ibu. Jadi saya banyak belajar, karena di lapangan kita beda dengan apa yang mungkin didapat di kuliah. Di kuliah kita untuk sebagai relawan harus seperti ini. Mungkin kita di organisasi utama di yayasan dihadapkan dengan gimana mencari dana, gimana kita berproses dengan yang lain. Ya alhamdulillah selama kita bersama teman-teman di Rengganis bisa sejalan. Mungkin kalau saya sukanya gini, bisa direm. Oh, ilmunya teman-teman yang dari kesejahteraan itu masih ada. Ini jangan sampai seperti ini harus seperti ini ya. Itu saya kira cukup luar biasa asas manfaatnya. Semoga juga adik-adik, saya bilang adik-adik nggak apa-apa nggih, bisa terus berproses. Juga teman-teman yang ada di sini yang dari umum juga saya harapkan, karena kita sini adalah saudara dalam pelatihan ini, karena kita belajar untuk hidup dan hidup untuk belajar. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Program Director Teach for Hope sekaligus membuka acara. Kepada Kak Reza Indra Adica Putra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi masih ya. Di sini jam 5 udah terang banget loh. Jadi saya kira ini udah siang. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ada Bapak Ketua Riset WeSafe Bapak Budi Santoso, ada Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Bapak Dr. Mahfud, dari teman kami Mbak Lia, Mas Diki dari Rengganis, dan semua peserta yang mungkin belum tersebutkan. Kami menyebutnya Fellow Hope Bapak Ibu.
Jadi teman-teman peserta hari ini selamat sudah terpilih menjadi Fellow Hope untuk program Teach for Hope di kelas Caregiver. Ya, cukup tegang ya. Padahal kemarin seru Pak. Jadi ini programnya cukup subset gitu ya. Jadi dalam arti kita kemarin ada proses seleksi, interview. Mungkin saya juga udah Fafifu Waswesos juga kemarin Pak. Jadi teman-teman mungkin nggak kaget ya ngelihat saya, bahkan ada beberapa yang saya interview juga. Jadi mereka sudah saya bilang bahwasanya proses interview ini sebagaimana kalian kerja nanti seperti apa gitu. Karena memang kebetulan di sini juga ada rekan saya Mas Asep, beliau juga seorang dari HRBP, departemen SDM seperti itu. Jadi bisa tahu juga oh memang peserta yang kami pilih tidak hanya berbasiskan keilmuan, tapi memang ada beberapa hal juga kenapa teman-teman ini bisa terpilih menjadi Fellow Hope di program Teach for Hope ini Pak. Mungkin sedikit cerita, semoga tidak panjang ya, Bapak mungkin ada urusan lainnya juga. Tapi Teach for Hope ini sebenarnya hadir dari kitabisa.com Bapak Ibu. Jadi kami 10 tahun terakhir ini berkecimpung sederhananya adalah kotak amal online. Jadi kalau Eyang gitu ya lagi mudik gitu atau Om, Tante, Pak D, Bude nanya kerjamu apa le gitu ya. Kan ditanya gitu ya. Ibu saya dari Malang gitu. Jadi saya harus ngejelasin gimana ya cara menjelaskan ada platform digital gitu. Jadi saya sederhanakan kotak amal Eyang gitu. Tapi online gitu. Nah pasti muncul pertanyaan lagi. Ya gimana caranya uang itu dimasukin? Ya ini cancelingnya nggak pakai uang Eyang gitu. Cancelingnya nanti pakai transfer. Oh dari situ udah tuh nggak banyak pertanyaan. Kan bingung ya kadang ya. Jadi serba salah guys. Kayak deg-degan juga kadang kalau udah. Karena sebelumnya saya juga di Gojek. Sebelum di Kitabisa jadi ditanyain Gojek iku opo katanya gitu kan. Ini ojek orang naik motor online gitu. Ke online gitu. Online itu apa? Ya pesen nanti lewat HP dateng gitu. Nah terus akhirnya saya ditanya lagi terakhir. Kamu sekarang ngapain? Teach for Hope gitu. Online lagi gitu ya. Ya online lagi gitu ya. Kerjanya online gitu. Mungkin juga dia kaget ya karena kadang waktu pulang itu sempat kerja tapi kok nggak ke kantor gitu online. Jadi Teach for Hope itu sebenarnya tapi bukan kelas online sebenarnya. Kita hybrid Bapak Ibu. Mungkin kemarin COVID sangat mengajarkan kita ya. Ada tsunami sosial kalau bisa kita bilang seperti itu, semua tataran hidup manusia berubah. Termasuk dasarnya Teach for Hope ini ada karena juga faktor COVID. Jadi kalau sedikit cerita dulu kita punya OB di kantor ya, office boy sing rewang gitu ya di kantor, dia itu mungkin merasa dalam tanda kutip ya terancam ya, karena kan pas COVID semua diliburkan. Namanya sebut saja Mas Anggi gitu. Jadi dia nanya ke VP-nya HR kita, Mas, aku bisa bantu apa ya gitu ya. Karena kantor nggak ada ya OB ngapain nggak ada. Terus dia nanya, ya udah, lu bisa komputer nggak katanya gitu. Nggak bisa katanya. Ya bisa, tapi 11 jari, maksudnya gini. Terus akhirnya diajarin. Jadi di Kitabisa itu ada namanya tim verifikasi Pak. Jadi bukan tim verifikasi, bukan yang ke lapangan, enggak. Jadi orang kalau bikin galang dana gitu, kita sebutnya campaign, itu nggak bisa langsung tayang Pak. Ini ada yang aneh gitu. Galang dana untuk ulang tahun, galang dana untuk nikah, galang dana untuk beli voucher game. Jadi sebelum itu bisa live muncul, kita verifikasi, oh boleh tayang apa enggak. Dia masuk ke situ, berjalan 9 bulan, kita sebutnya agent ya, dia bagian dari customer service atau happiness agent di kita. Mas Anggi ternyata menjadi best happiness agent di Kitabisa dalam 9 bulan. Berarti kan ada jembatan ya, bahwasanya sebenarnya orang itu ada dua pilihannya. Dia punya kemampuan, tapi dia nggak tahu ternyata oh bisa ya untuk profesi, atau jangan-jangan untuk mengerjakan profesi tertentu A gitu ya, butuh kemampuan X, Y, Z. Nah harapannya Teach for Hope seperti itu Pak, menemukan teman-teman yang mungkin punya skill apa, jadi tahu pekerjaannya apa, atau mungkin kacamatanya tidak sama ya. Kadang kayak saya sendiri juga kuliah dulu FISIP juga Pak di HI, kerjanya apa ya, taunya dubes gitu kan. Terus aduh masuk kedutaan tuh susah banget gitu, terus belum tentu banyak hal persaingan, mungkin persaingan global juga. Terus akhirnya jadi tahu, oh ternyata bisa ya banyak kegiatan sosial yang bisa kita kerjakan, termasuk nyemplung di Kitabisa di 4,5 tahun yang lalu. Dan alhamdulillahnya Teach for Hope ini tujuannya itu Pak, belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Karena dari situ kita belajar ya,
kita bisa juga suffer gitu. Saya masuk kita 4,5 tahun yang lalu, belum banyak yang tahu gitu, sampai akhirnya alhamdulillah mungkin sudah banyak yang tahu juga, dan kami terus berproses, salah satunya di bidang sosial di pendidikan, seperti itu Pak. Dan yang gak kalah penting di Teach for Hope ini adalah kita pengen mencocokkan ya kelas belajar, magang, siap kerja, mungkin sudah banyak seperti itu ya kelas vokasional yang lainnya, tapi kita pengen sesuatu yang berbeda. Berbeda ini bukan hanya dari segi secara praktikal ataupun tujuannya, tapi sebenarnya kita pengen memberitahukan, oh ada ya profesi-profesi seperti ini yang memang pekerjaannya menuntut skill tertentu. Contoh kalau di Jember kita bikin sosial seperti itu, karena Teach for Hope tidak akan jauh-jauh dari 3 kelas utamanya Bapak Ibu, sosial, digital, dan administratif. Kenapa? Karena dari situlah kita juga research, nggak akan jauh-jauh dari seperti itu dunia pekerjaan itu. Dan memang itu sejalan juga dengan kita bisa yang perusahaan digital. Dan yang nggak kalah penting adalah kelas ini kita bikin harapannya bisa memberitahukan ya teman-teman sebagai peserta gitu, bahwasanya oh dunia kerja tuh seperti ini, tadi yang seperti dibilang Kak Diki, harus punya skill tertentu. Oh ternyata ada pengembangan dari apa yang sudah dipelajarin di dunia kuliah, kayak gitu ya, nilai tambah dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Jember adalah kota kabupaten ke-11 yang kita buka. Kita buka dari Aceh, Jayapura, Kalimantan ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi kita bikin di Maros, Bulukumba, terus kemudian juga di Lampung kita bikin, tapi bukan di kota Lampungnya saja, tapi di Tulang Bawang, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi harapannya kita pengen lihat ada potensi apa di wilayah Indonesia ini yang mungkin nggak cuman Jakarta lagi, nggak Bandung lagi, nggak Jogja lagi, nggak Medan, nggak Bali lagi, tapi kita mau coba yang kota-kota lainnya seperti apa, karena kami yakin potensinya juga ada dan kita juga pengen ngembangin ya skill-skill apa yang memang ada pekerjaannya juga seperti itu. Kira-kira mungkin itu ya Bapak Ibu dan para fellow Hope, kami berharap tetap semangat seperti itu. Dan kalau kita punya jargon nih Pak sebenarnya, jadi belajar untuk hidup, hidup untuk belajar itu, jadi ketika saya bilang belajar untuk hidup, teman-teman semua menjawab hidup untuk belajar. Ataupun sebaliknya, kalau saya bilang hidup untuk belajar, jawabnya adalah belajar untuk hidup. Boleh kita coba ya? Oke, kita mulai ya. Lumayan nih. Belajar untuk hidup? Hidup untuk belajar. Oke. Hidup untuk belajar? Belajar untuk hidup. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sudah ya, tegang-tegangnya. Untuk selanjutnya yaitu acara sesi orientasi program dan kelas Teach for Hope yang akan dibagi 2 sesi teman-teman. Jadi nanti yang pertama akan ada penjelasan dan perkenalan caregiver class oleh Kak Dani Ardisa Almizan. Untuk beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya yang telah berikan kepada saya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita berkumpul untuk peserta sangat luar biasa. Kalian sangat luar biasa dari kemarin yang sudah diproses interview sangat banyak. Hari ini saya menemukan 15 peserta yang akan mengubah pekerja sosial di bidang medis untuk kedepannya. Tepuk tangan dulu. Pertama-tama saya memberikan sambutan kepada Ketua Riset WISEF, Bapak Budi Santoso, Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Bapak Mahfud, dan Ketua dari Program Direktur Teach for Hope dan perwakilan dari kitabisa.com. Alhamdulillah dari Mas Reza langsung yang datang. Beserta dari Bapak Ibu dosen yang telah hadir hari ini dan para fellow Hope yang menjadi peserta pada hari ini. Baik, sebenarnya hari ini saya nggak ada jadwal untuk ngisi sebenarnya. Cuman tadi pagi saya ditodong dari Mbak Lia dari tim Rengganis untuk ngisi sebagai menjelaskan terkait dengan caregiver gitu. Sebenarnya caregiver ini adalah salah satu pekerjaan di bidang sosial yang biasanya kami lakukan di setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah program-program sosial di lapang gitu. Mungkin di sini yang sudah pernah jadi relawan bisa angkat tangan untuk relawan sosialnya. Oke.
berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, oke. Bisa turun tangan, oke. Sebenarnya caregiver sudah kalian lakukan, saya yakin sudah kalian lakukan di beberapa pekan lalu atau mungkin pernah menemukan kasus-kasus di lapangan yang terkait dengan caregiver kayak gitu. Karena kenapa? Sebenarnya caregiver ini intinya adalah lebar sekali gitu. Kalau kemarin saya diskusi dengan Mas Reza dari Teach for Hope, beliau menyampaikan kepada kami ternyata banyak loh peluang-peluang caregiver di kota-kota besar itu dia menangani terkait dengan medis, pekerja sosial medis yang menangani terkait dengan kasus-kasus sakit, orang-orang sakit, biasanya yang dia lumpuh, terus di luar sana ada yang mungkin terkena kanker dan lain-lain lah. Itu membutuhkan seorang pekerja sosial medis untuk mengakses bantuan-bantuan sosialnya. Nah, seperti halnya seperti kegiatan-kegiatan seperti itu, peran sebagai seorang pekerja sosial medis sangat diperlukan untuk penanganan dari kasus-kasus yang ada. Bisa dijabarkan gimana susahnya, semisal ada seorang keluarga, misalkan dari bapak A, misal keluarganya itu sakit gitu, dia sakit kanker gitu, sedangkan dia tidak mempunyai biaya untuk berobat. Nah, bisa dibayangkan gimana dia harus berobat dengan tidak adanya sumber dana gitu. Nah, sedangkan keluarganya dari keluarga yang pendidikannya rendah gitu, mungkin hanya level-level SD. Ya, itu membutuhkan seorang penghubung, penjembatan. Kalau kami biasanya di bidang kesejahteraan sosial ataupun pekerja sosial yang sudah di lapang itu menyampaikan kita itu bukan hero, kita itu bukan pahlawan gitu. Tapi kami adalah penghubung kebaikan yang ada untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, jiwa inilah biasanya kita tanamkan untuk di lapang sebagai seorang caregiver, karena caregiver itu bisa diartikan sebagai seorang pekerja sosial. Dalam hal ini bisa untuk menjadi seorang pekerja sosial medis, pekerja sosial seorang di kebencanaan, gitu kan? Bisa untuk pekerja sosial pemberdayaan dan lain-lain. Nah, sebenarnya peluang untuk menjadi seorang pekerja sosial itu sendiri itu sangat besar untuk kita semua, karena memang seperti yang disampaikan Pak Budi tadi di awal, undang-undang sudah digodok gitu, sudah ada gitu, cuman hanya saja implementasi di lapang itu masih belum intens gitu. Bahkan kami, saya sama Mbak Lia dan teman-teman dari Rengganis itu sering sekali masuk di rumah sakit gitu kan, karena kami biasanya bergerak untuk bidang medis, membantu pasien-pasien yang kurang mampu. Nah, kami pasti masuk di sana itu bingung gitu, karena pasti di sana akan kita menemukan beberapa pasien-pasien itu yang kurang mampu itu nggak bisa mengakses dana, pasti di sana mentok, dia nggak punya BPJS, pasti dibilangi sama administrasinya, Bu, tolong kembali lagi ke desa, minta surat keterangan yang kurang tidak mampu. Sedangkan biasanya orang-orang yang pendidikannya rendah, SD, dia nggak tahu apa itu surat keterangan tidak mampu. Itu pernah kita lakukan ketika kita menemukan pasien di lapang, nggak tahu, dia sudah dibawa ke rumah sakit, berhadapan dengan administrasi rumah sakit, ditolak mentah-mentah untuk kembali lagi ke rumahnya. Sedangkan kondisi pasiennya sudah sangat gawat sekali, harus ditangani. Nah, pasien-pasien yang seperti itulah sebenarnya yang diperlukanlah seorang pekerja sosial, terutama di bidang medis. Tidak hanya untuk mengakseskan sumber dana ataupun mencarikan jalan, tapi dia bertugas juga nantinya di lapang menghubungkan oleh pekerja yang lebih detail. Biasanya kita memerlukan seorang perawat untuk perawatan lawat luka di rumah biasanya. Kita perlu berkomunikasi dengan perawat, kita perlu komunikasi dengan pejabat setempat dan lain-lain. Nah, itulah yang biasanya kita lakukan sebagai seorang pekerja sosial, terutama untuk caregiver di bidang medis gitu. Pernah juga kami selain menangani administrasi, kami juga harus membekali diri kami sendiri sebagai seorang pekerja sosial medis itu, kita paling enggak mengerti terkait dengan teknik lawat luka secara dasar untuk membalut luka biasanya. Terus di situ juga biasanya saya sama Mbak Lia itu juga biasanya terkait dengan mungkin ada luka-luka yang sifatnya parah, semisal keluar darah dan lain-lain, kita harus segera menanganinya di tempat itu juga gitu. Nah, pernah saya sama Mbak Lia menemukan akses seorang keluarga, ibu yang mengidap, mohon maaf, kanker payudara.
dan mohon maaf dadanya sudah bolong. Dalamnya itu sudah ada belatungnya. Gitu. Dan itu sudah sangat terlambat sekali untuk ditangani, dan dari pihak keluarga itu karena dia tidak memiliki dana dan akses terkait dengan bantuan medis yang gratis, BPJS dan lainnya dia nggak punya. Dia yang melakukan hanya di dalam apa namanya keluarga itu, ibunya itu cuma dikasih tumbukan dari cengkeh dan tembakau, ditumbuk terus dilapiskan di sini. Itu baunya itu sudah nggak karu-karuan, sudah kayak daging busuk yang ya kayak orang yang meninggal itu. Nah, dari situlah kami berkaca sebenarnya peluang jadi seorang pekerja sosial medis itu tidak hanya terkait dengan proses mencarikan sumber dana dan lain-lain, tapi kita juga harus mengedukasi bagaimana cara perawatan yang benar, rawat luka yang benar. Nah, itulah diperlukan skill-skill dari teman-teman. Maka dari itu dari Teach for Hope saya terima kasih banyak. Ternyata impian saya dulu itu kenapa ya enggak, sebenarnya kenapa Teach for Hope enggak ada dari dulu? Karena semenjak saya masih kuliah itu enggak ada, saya enggak pernah menemukan pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Jadi ilmu saya itu dulu mohon maaf Bapak Ibu dosen harus saya sampaikan, karena waktu itu saya hanya menerima teorinya saja gitu. Sedangkan teori praktek itu saya harus mencari sendiri. Bahkan saya harus pelatihan sendiri, dan itu menghabiskan puluhan juta. Saya harus di luar sana memperbaiki skill saya secara pribadi. Saya harus mengambil semisal ISO 2600 dan lain-lain terkait dengan lingkungan dan lain-lain. Itu bayarnya naudzubillah 5 juta, 6 juta per satu sesi. Nah, ini dengan adanya Teach for Hope ini saya yakin ini teman-teman sudah gratis gitu kan, sudah gratis. Skill yang disampaikan juga detail banget gitu. Dan kami juga kemarin juga menyampaikan untuk pemateri untuk kelas ini juga tidak main-main gitu. Kami berkolaborasi dengan teman-teman dari dosen-dosen kami di ilmu kesehatan sosial. Basic dari caregiver itu sendiri sebenarnya bagi kami adalah ya pelayanan sosial gitu. Layanan sosial ini identik dengan ilmu kesehatan sosial. Mohon maaf untuk teman-teman dari Fellow Hope mungkin yang dari luar jurusan ilmu kesehatan sosial gitu. Tapi bagi kami sementara ini kami mengartikan ketika kami melakukan tindakan untuk di lapang, ilmu-ilmu dari para dosen-dosen ini kami terapkan untuk di lapang gitu. Walaupun memang ada skill-skill yang yang belum ada di dalam konteks pembelajaran, kami cari sendiri di lapang. Waktu itu saya pernah juga ikut pelatihan terkait dengan skill terkait dengan penanganan medis di awal gitu. Nah, itu juga berbayar gitu. Mendapatkan lisensinya aja sudah berbayar gitu. Nah, harapan kami memang adik-adik bisa mengikuti nantinya ke depannya apa itu caregiver lebih detailnya. Karena saya juga nggak bisa menjelaskan hari ini secara menyeluruh gitu, karena besok pasti ada akan materi gitu. Nah, saya harap sih teman-teman paham dengan apa maksud saya. Jadi kalau hanya diartikan caregiver itu nanti hanya di sektor medis, enggak, tapi menyeluruh gitu. Ada banyak layanan sosial yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang nantinya akan bekerja di bidang sosial. Dan harapan saya 15 peserta di sini adalah nantinya adalah pengembang atau kerja di NGO yang sudah ada. Salah satunya adalah crowdfunding, nantinya ada di tim teman-teman dari kitabisa.com. Saya sangat bangga sekali kalau nantinya ada teman-teman yang di sini terjaring di mungkin tim kitabisa.com gitu. Karena mereka juga dari dulu kami dari kitabisa.com dan Rengganis ini sudah bermitra kurang lebih 4 tahun inilah gitu. Jadi sangat luar biasa perkembangannya. Dan mohon maaf saya sampaikan juga terkait mitra kami terutama di mitra kitabisa.com ini, mereka juga sebenarnya adalah layanan sosial gitu yang berbasis dengan digital. Kalau sekarang biasanya kita sampaikan adalah pekerja sosial di sektor 5.0. Jadi 5.0 itu adalah fungsi dari kesejahteraan sosial. Di fungsi 5.0 itu sudah diterapkan oleh teman-teman dari kitabisa.com itu di crowdfundingnya gitu. Nah, saya juga baru tahu ternyata kemarin itu Teach for Hope gitu. Teach for Hope datang ditunjuk langsung untuk pertama kali untuk itu, ya itu sangat luar biasa sekali. Nah,
Saya baru tahu ternyata harapan dari Teach for Hope itu adalah sustainable, kesustainannya. Kalau biasanya di teman-teman yang biasanya bekerja di kegiatan sosial itu ada programnya itu hit and run, dia hanya satu kali sentuh, kita ngasih bantuan selesai hilang gitu. Nah, kalau Teach for Hope ini enggak, karena dia berkaitan dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini ibaratnya akan tumbuh sepanjang waktu gitu. Saya kurang lebih sudah bekerja di bidang sosial ini sudah 6 tahun. Berkecimpung di bidang sosial udah 6 tahun. Bahkan kemarin saya kenapa menginisiasi Rengganis itu karena saya, Mbak Lia dan Mas Diki ini melihat secara langsung di kota Jember dan sekitarnya itu orang-orang yang memang membutuhkan akses layanan medis itu untuk caregiver medis, pekerja sosial medis itu sangat terbuka lebar sekali. Dan kami bahkan tenaga-tenaga kami ini, saya, Mbak Lia, Mas Diki untuk tapal kuda itu untuk wilayah sekitar Jember dan sekitarnya itu sudah nggak mampu. Karena banyak sekali peserta atau pasien yang menyampaikan ke kami, saya butuh bantuan untuk mengakseskan ini, saya butuh bantuan untuk ini. Bahkan kami kadang tidak menolak untuk pasien, cuman kadang sampai bilang, iya nanti akan kita bantu karena kondisinya sudah sangat banyak untuk pasien-pasien yang ingin dibantu oleh kami. Nah, sedangkan tenaga kami juga sangat terbatas. Biasanya kami akan menerapkan urgenitasnya terlebih dahulu gitu. Mungkin itu ya dari saya. Jadi kalau diartikan caregiver secara umum adalah sebagai salah satu pekerja sosial yang nantinya akan bekerjanya sangat banyak gitu. Oke. Demikian dari saya, dan kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, tadi sudah disinggung mengenai program-program Teach for Hope, yang hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Asep mengenai program secara general Teach for Hope itu seperti apa. Untuk itu kepada Kak Asep kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Mungkin ada waktu ngajar tapi disediakan waktunya untuk kita sama-sama opening gitu ya. Ngelihat bahwa 15 orang ini ternyata adalah pemuda yang akan nantinya di masa depan menjadi agent of change di dunia sosial. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan Teach for Hope itu apa gitu ya. Mungkin teman-teman masih meraba-raba gitu ya. Sebenarnya programnya ngapain aja, outputnya apa gitu ya, keuntungan buat saya apa ikutan ini gitu ya. Mungkin di sini kan 15 orang ini kayaknya pas kemarin interview 80% adalah anak-anak kesos gitu ya. Jadi kayaknya semester 7 berarti udah 3,5 tahun teman-teman belajar tentang sosial gitu ya. Mau nanti pelatihan ini apakah sama juga gitu ya dengan kuliah yang nganggur aja dong gitu ya. Enggak teman-teman gitu ya. Kita pastikan bahwa program ini akan enrichment gitu ya. Jadi sebuah enrichment untuk teman-teman menambah keilmuan ketika berada di bangku perkuliahan gitu ya. Jadi kelas kita itu nanti akan dijelaskan juga sistemnya itu seperti apa, enggak cuman in class, tapi outputnya sampai kita akan monitoring gitu ya, bahwa teman-teman di sini sudah kita pilih gitu ya, 15 orang, jadi jangan sampai mengecewakan gitu ya, bahwa ternyata dari kemarin banyak orang yang mengikuti sesi interview itu juga pengen nih ikutan gitu, tapi 15 orang ini kami percayakan untuk bisa mengikuti program ini. Berarti ada satu tujuan gitu ya, ataupun satu cita-cita yang pengen kita kasih ke teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman harus menjaga cita-cita itu untuk tetap dijaga dan juga dipupuk, terus kemudian tumbuh untuk teman-teman bisa manfaatkan dengan maksimal. Begitu ya. Oke. Komit ya teman-teman semuanya. Tegang semuanya gara-gara ada Bapak Ibu dosen atau gimana nih? Oke.
kita mau jargon dulu ya teman-teman ya. Tadi kan kalau Mas Reza bilang jargon kita itu adalah belajar untuk hidup, hidup untuk belajar ataupun sebaliknya gitu ya. Tapi yang keras tangannya digenggam terus kemudian bahwa teman-teman yakin bahwa mengikuti program ini tuh punya kebermanfaatan yang baik dan juga penuh gitu ya untuk bisa menjadi bekal untuk teman-teman semuanya berkontribusi di dunia sosial gitu ya. Saya mulai ya, kalau saya bilang belajar untuk hidup, teman-teman bilang hidup untuk belajar gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar untuk hidup. Hidup untuk belajar. Tepuk tangan untuk kita semuanya gitu dong ya. Jember hawanya panas gitu ya, jadi kita jangan lemes-lemes aja nih gitu ya, harus semangat juga gitu ya. Besok teman-teman akan ada dewan untuk langsung ke materi gitu ya. Jadi next Mas, selamat datang teman-teman semuanya di acara orientasi pada kesempatan kali ini, dan selamat untuk 15 teman-teman yang terpilih pada kesempatan kali ini. Dan Jember adalah kota pertama di Jawa Timur untuk pelatihan Teach for Hope. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Next. Jadi Teach for Hope adalah salah satu program dari Kita Bisa gitu ya. Kalau ngomongin Kita Bisa, mungkin kalau bahasa gampangnya Mas Reza gitu ya adalah celengan online gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ditanya sama orang tuanya gitu ya, minta izin sama orang tuanya, ikut pelatihan di mana gitu ya, ikut pelatihan di Teach for Hope. Apa itu Teach for Hope? Teach for Hope itu Kita Bisa. Apa itu Kita Bisa gitu ya, pasti kan gitu. Bu, pokoknya bagus deh gitu ya. Pokoknya punya manfaat yang baik deh gitu ya. Celengan online gitu ya, ngebantuin orang gitu ya. Jadi nanti ditunjukin aja mungkin websitenya terkait dengan Kita Bisa itu seperti apa gitu ya. Jadi Teach for Hope sendiri lahir dari Kita Bisa gitu ya, yang memang programnya ada 3 program utama, program besarnya, yaitu yang pertama adalah Social Worker Class, kemudian yang kedua yaitu Admin Worker Class, kemudian yang ketiga yaitu Digital Worker Class. Karena bahwa kita menentukan 3 ini bukan yuk kita tentuin deh gitu ya, 3 tema besar gitu, tapi enggak, tapi behind the scene-nya ada gitu ya, bahwa ternyata kebutuhan tenaga sosial itu sangat banyak, kemudian kebutuhan tenaga administrasi juga sangat banyak, kemudian untuk digital sekarang semua orang pasti punya handphonenya itu bisa mempermudah hidup kita gitu ya. Kemarin saya ke Jayapura by the way membuka kelas di sana kita buka kelas administrasi umum dan juga service excellence gitu, bahwasanya ketika kita membuka kelas di kota-kota yang ada di Indonesia, kita bukan hanya kita kayaknya asik nih buka kelas administrasi umum, enggak gitu ya, tapi ada penelitiannya bahwa apa sih yang dibutuhkan di kabupaten tersebut. Jadi di Jayapura itu tenaga-tenaga untuk yang mengisi gitu ya, mengisi kayak contohnya front office di perbankan, kemudian juga staf administrasi di perkantoran atau kampus, itu mereka banyaknya bukan asli orang ataupun pemuda Papua ya, banyaknya adalah orang-orang luar. Sedangkan pemerintah sendiri, pemerintah daerahnya mensyaratkan bahwa harus ada alokasi gitu ya untuk pemuda-pemuda daerah gitu. Tapi nggak bisa dipaksain karena kita kan juga butuh orang-orang yang memiliki skills yang bagus gitu. Maka dari itu kita buka yang namanya kelas administrasi umum dan juga service excellence. Harapannya apa? Harapannya serapan pekerjaan terkait dengan nantinya setelah mereka lulus itu terserap di dunia hospitality ataupun di dunia administrasi. Nah sama juga di Jember seperti itu. Kita pengennya juga serapan pekerjaannya juga di dunia sosial ini baik seperti itu. Next. Mas? Ngantuk dia. Oke. Jadi Kita Bisa sendiri sebuah platform yang saat ini gitu ya, sudah ada 7 juta orang yang berdonasi di Kita Bisa. Kemudian lebih dari
100.000 orang yang menggalang dana di Kita Bisa, dan juga lebih dari program CSR ataupun brand gitu ya yang berkolaborasi dengan Kita Bisa, dan lebih dari 3.000 NGO ataupun lembaga menggalang dana melalui Kita Bisa. Jadi kalau kita beranggapan bahwa menggalang dana itu basicnya hanya di lokal, ternyata sekarang kita bisa difasilitasi oleh Kita Bisa, bahwa semua orang dari penjuru Indonesia ini bisa ngebantu orang yang ada di Jember loh gitu ya, melalui apa? Melalui aplikasi Kita Bisa gitu, bahwasanya nggak kebatas gitu ya. Dan ketika kita mau ngasih donasi pun gitu ya, nggak terpatok harus 50.000 gitu, 100.000, enggak gitu. Punyanya berapa? Kalau kita nunggu kaya, kapan kita mau ngebantu orang gitu ya? Yang kita punya saat ini apa? Ya udah kasih gitu. Nah itu tuh akan berdampak positif untuk orang banyak. Nah Kita Bisa hadir untuk bisa ngebantu orang-orang yang memang membutuhkan tapi sulit untuk akses. Contohnya tadi malam kami mengunjungi salah satu dibilang pesantren ataupun yayasan gitu ya untuk ODGJ gitu di daerah Jember gitu ya. Di sana kita melihat bahwa aksesnya untuk menuju ke lokasi itu lumayan masuk gitu, lumayan rumit. Bahkan saya kalau seumpamanya suruh nyetir sendiri aja untuk menuju ke lokasi itu angkat tangan gitu. Ada naik terus miring banget gitu ya, curam gitu. Ternyata loh kok di sini ada tempat seperti ini gitu. Kalau kita nggak ngerti gitu ya, kita nggak sebarkan bahwa ternyata ada orang yang membutuhkan di situ, ini kita nggak bakalan bisa tahu bahwa ada ternyata orang-orang yang membutuhkan. Nah dengan Mbak Lia gitu ya kemarin menggalang dana untuk yayasan tersebut gitu ya, bahwa mereka awalnya tidurnya masih di lantai yang plesteran biasa, semen gitu ya. Dengan dibantu oleh orang-orang baik melalui Kita Bisa, sekarang semua lantainya, hampir semua lantainya itu sudah berkeramik, yang akhirnya tidurnya lebih nyaman gitu. Jadi kita tuh pengen ada kebermanfaatan seperti itu dengan melalui celengannya nih dari Kita Bisa gitu. Tapi ini semuanya bisa berkontribusi. Bahkan teman-teman gitu ya, contohnya nabung satu hari 1.000 gitu ya, di 30 hari jadi 30.000. 30.000 kita donasiin untuk siapapun itu. Kalau sebelumnya kita buka aplikasi Kita Bisa, nggak hanya untuk orang-orang yang ada di Jember, tapi orang-orang yang ada di Papua, di NTT dan lain sebagainya yang membutuhkan, bisa gitu. Semudah itu untuk berdonasi sekarang gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdonasi ataupun memberikan kebaikan untuk orang lain seperti itu. Next. Jadi kita menghadirkan transparansi dan juga semangat gotong royong dengan teknologi gitu ya. Ya semuanya sekarang basicnya adalah teknologi. Kalau kita nggak menggunakan teknologi, ya akses terhadap orang-orang yang membutuhkan agak sulit untuk dijangkau seperti itu ya. Next. Jadi untuk timelinenya untuk yang di Jember ini, kita hari ini ada di orientasi gitu ya. Mungkin ini sudah dirubah atau belum ya? Ini belum dirubah by the way gitu ya. Jadi nanti akan ada orientasi, kemudian ada in class training, kemudian ada on job training, dan juga ada evaluation day gitu ya. Jadi timelinenya seperti itu, bukan hanya teman-teman akan ada training aja, tapi akan ada yang namanya on job training. Salah satunya nanti akan ada di yayasan ODGJ itu, teman-teman nanti akan ngebantuin di sana lebih dekat gitu ya. Ternyata banyak ODGJ yang ada di sana yang udah sembuh, tapi nggak mau pulang. Karena apa? Sosialnya nggak menerima mereka. Teman-teman nanti hadir untuk ngajarin mereka bahwa mereka bisa hidup mandiri. Kemarin ada yang bisa jahit, Evi ya? Evi bisa jahit. Siapa tahu nanti bisa diajarin caranya jahit gimana. Kemudian ada mungkin teman-teman yang lain yang usaha kuliner, diajarin gimana caranya bikin kue gitu. Ya akhirnya kalau seumpamanya dia mau pulang gitu,
Mereka udah siap untuk apa? Karena punya bekal, gitu ya. Jadi harapannya seperti itu teman-teman. Next. Kemudian kita ada struktur penilaiannya teman-teman gitu ya. Jadi kita pengennya outputnya sesuai dengan harapan kita semuanya. Ini ada aspek penilaiannya. Yang pertama adalah presentasi kehadiran 25%, kemudian ada tugas gitu ya 25%, kemudian akan ada pretest dan juga post-test ini 25% dan juga ada yang namanya tugas akhir di 25% gitu ya. Next. Kemudian metode pembelajarannya balik lagi, nggak hanya in class teman-teman. Kita menggabungkan beberapa metode pembelajaran untuk kita terapkan agar teman-teman mendapatkan memang yang pengen teman-teman dapatkan gitu ya, nggak cuman in class aja. Of course yang pertama yaitu in class learning, kemudian ada individual task, kemudian ada group task, kemudian ada field learning dan juga ada project inisiatif gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan ada individual tasknya, ada yang grup, kemudian ada yang final projectnya juga gitu ya. Jadi harapannya beneran nih teman-teman nggak cuma ngedapetin materi aja, tapi benar-benar mengimplementasikan apa yang didapat ketika berada di kelas ini gitu ya. Next. Nah apa aja yang manfaat yang akan teman-teman dapat gitu ya, teman-teman akan tentunya akan mendapatkan manfaat, nggak cuman materi dan juga ilmu gitu ya. Kita akan memberikan allowance 500.000 lumayan buat teman-teman yang masih kuliah untuk biaya jajan gitu ya, jajan cilok dan lain-lain gitu ya. Nongkrong-nongkrong cantik gitu ya, biar teman-teman juga nggak kalah sama teman-teman yang lain gitu ya, bahwa kita ada allowance 500.000 per month, kemudian juga ada merchandise. By the way, merchandise-nya kayak kaos gini, tapi kita kirim karena desainnya lagi proses cetak gitu ya. Jadi akan ada merchandise dan juga akan ada sertifikat ya. Sertifikatnya berupa soft copy dan juga hard copy gitu ya. Nanti akan ada merchandise, kaos, alat tulis dan lain sebagainya. Nanti akan kita kirim ya. Oke, kita berat bawanya dari Jakarta harus bawa merchandise, jadi nanti kita kirim aja ya. Next. Nah ini adalah term and conditionnya, teman-teman harus mentaati ini gitu ya. Kalau kita mau ngasih, kita sudah menjanjikan untuk memberikan benefit kepada teman-teman, tapi teman-teman juga harus memberikan ataupun melaksanakan kewajiban teman-teman untuk mengikuti kelas ini seperti itu ya. Yang pertama, menjalin komunikasi dan juga koordinasi dengan mentor dan juga tim Teach for Hope, mengikuti seluruh kegiatan pelatihan sesuai jadwal yang diselenggarakan tim Teach for Hope, datang tepat waktu untuk menghadiri sesi pelatihan. Kalau sesi pelatihannya jam 8, ya jangan datangnya jam 8 gitu ya, tapi datangnya adalah sebelum jam 8, at least kayak 15 menit sebelum kelas dimulai teman-teman sudah datang gitu ya. Kemudian mengerjakan segala tugas, pretest, post-test, quiz, tugas individu maupun kelompok. Jika akumulasi kehadiran kelas selama masa program kurang dari 80%, Teach for Hope tidak memberikan sertifikat pelatihan gitu ya, karena yang sebenarnya yang tunggu-tunggu adalah sertifikatnya nih gitu ya. Tapi teman-teman sayang banget kalau semuanya teman-teman nggak dapat sertifikat ini gitu ya. Kemudian jika Fellow Hope tidak hadir sesi kelas 50%, uang saku di bulan berikutnya akan dipotong 50% gitu ya. Jadi kelasnya akan sangat-sangat santai, teman-teman juga pasti bisa menyesuaikan dengan jadwalnya teman-teman. Kemarin pas di interview juga kita nanya terkait dengan komitmen, bagaimana teman-teman bisa mengatur waktu teman-teman, makanya kita juga percaya sama teman-teman yang ada di sini, begitu ya. Kemudian mangkir dari kelas tanpa pemberitahuan akan dianggap tidak hadir, begitu. Next. Jika Fellow Hope terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan di Indonesia, maka akan dikeluarkan dari program Teach for Hope ya. Pokoknya kalau semuanya melanggar hukum yang ada di Indonesia, kita akan menyerahkannya ke pihak yang berwajib lah ya gitu ya.
Kemudian jika Velohop terbukti memalsukan informasi identitas pribadi yang diungkap pada proses interview hingga proses pembelajaran, maka akan dikeluarkan dari program Teach for Hope. Namanya kemarin sudah sesuai KTP masing-masing, bukan KTP tetangganya lalu dipinjamkan, atau temennya yang pengen ikut tapi nggak bisa hadir, ya udah saya yang interview deh gitu, bukan ya. Semuanya sesuai identitas masing-masing ya. Oke. Kemudian Velohop akan menerima tunjangan bulanan di pekan keempat tiap bulan berdasarkan evaluasi pada poin kedua. Jadi nanti yang allowance-nya akan diberikan di week 4 ataupun di pekan keempat setiap bulannya. Jadi November ini kan ini baru tanggal 3 ya. Nanti di akhir bulan lumayan ya buat nongkrong-nongkrong gitu ya. Ataupun buat beli jajan gitu ya untuk teman-teman. Karena kita menghargai teman-teman, maka ya kita akan memberikan juga yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Kemudian aturan tambahan akan diinfokan di kemudian hari oleh panitia kepada Velohop melalui channel komunikasi yang sudah dibuat, yaitu WhatsApp group gitu. Nanti teman-teman akan disatukan di satu grup. Ya. Next. Oh oke, gitu. Udah gitu ya. Jadi itu aja dari saya term on and condition-nya. Terus kemudian kita percaya bahwa 15 orang yang ada di sini itu punya komitmen yang kuat untuk belajar sampai akhir, sampai tuntas gitu ya. Jadi jangan menyia-nyiakan apa yang sudah kita kasih kepada teman-teman, untuk teman-teman juga bisa memaksimalkan gitu ya. Jadi outputnya yang pengen teman-teman dapat, yuk silahkan gali, karena mentor-mentornya sangat-sangat capable dalam bidang sosial. Teman-teman harus juga memaksimalkan hal tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai habis pelatihan pulang gitu aja. Tapi yuk pas pelatihan pun dimaksimalkan, diskusi sekencang-kencangnya gitu ya. Gali informasi sebanyak-banyaknya dari pemateri yang akan mengisi materi di sesi kelas di Jember ini. Begitu ya. Terima kasih dari saya. Sebelum itu kita jargon dulu biar teman-teman semangat gitu ya. Belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman semuanya ada pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Kak Asep maupun Kak Danis. Dipersilakan mungkin dari kakak-kakak ada yang mau ditanyakan. Bagaimana? Ya, gimana kakak-kakak? Apakah sudah jelas penjelasan dari awal sampai detik ini tadi? Ya. Silakan. Nyala nggak mas? Udah. Oh iya, mohon izin ya Bapak Ibu, aku sedikit menambahkan. Jadi kelas pertama dimulai besok. Udah pada tahu belum? Udah tahu ya? Belum ya? Ya udah, berarti surprise. Kelas pertama dimulai besok. Dan correct me if I'm wrong ya Mbak Lia, Mas Didik dan yang lainnya. Berarti kan kelasnya akan dimulai setiap besok dan dimulai di hari Sabtu. Selalu rutin di hari Sabtu. Betul. Betul. Sabtu dan Minggu atau Sabtu dong? Sabtu dan Minggu. Oke. Jadi welcome to the club guys. Jadi make sure di 1 bulan ke depan Sabtu dan Minggu pacarannya di Teach for Hope aja. Kalau bikin event juga, dan hopefully ya mungkin di luar kejenuhan ngurus skripsi dan lainnya mungkin bisa pengalihannya ke Teach for Hope ya. Hopefully itu satu. Berikutnya juga kalau selamat datang juga Pak dari perwakilan dari Dinas Sosial ya. DP3K ya. Iya, terima kasih. DP3KB. Ya, perkenalkan saya Reza Pak. Ya, jadi itu teman-teman, nanti insya Allah harapannya 1 bulan ke depan kita akan mulai di rutin setiap hari Sabtu Minggu. So ada komitmen letternya juga teman-teman untuk bisa mengisi dan bisa mengetahui nanti dia akan besok ya mungkin akan dijelaskan tentang silabusnya selama 1 bulan ke depan akan belajar apa aja seperti itu, dan hopefully
Juga nanti tempat magangnya juga on confirm juga ya akan dikasih tahu, tapi saya sendiri tadi malam juga udah kunjungin. Jadi mungkin ya saya juga saya ikut terlibat dalam wawancara, saya lihat mungkin setiap semester kan mereka ada kegiatan untuk praktikum seperti itu ya. Hopefully harapannya nanti mereka bisa mempraktikkan juga apa yang sudah dipelajarin di praktikum dan lebih diperkaya lagi dalam kegiatan Teach for Hope ini, kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Biar terbayang. Jam berapa besok? Pagi ya? Ya Mbak ya? Pagi ya? Mulai dari pagi. Biar seger. Soalnya di sini jam 8 udah kayak jam 11 gitu. Saya kaget kemarin turun Surabaya. Saya dari Jember ya, di Surabaya turun jam 4, keluar musola. Wih, kok terang sekali, saya sarapan. Pas saya lihat jam, lu baru jam setengah 6. Saya pikir udah jam 7, nyampe Jember juga sama. Nyampe jam 9, jam 10 gitu. Bentar lagi sholat nih zuhur. Loh, lihat masih jam 10 gitu. Makan es krim akhirnya. Ya mungkin itu ya teman-teman ya. Sekiranya nanti kita ada grupnya juga untuk komunikasi. Mungkin Bapak Ibu juga kalau seandainya mau berkenan masuk nanti akan di-invite ya oleh teman-teman penyelenggara dari Mbak Lia biar tahu interaksinya segala macamnya. Mungkin juga biar bisa monitor ya Bapak Ibu ya. Oh iya benar, nanti coba kita present ya. Jadi kita akan kasih tahu keseruan-keseruan dari kota lain. Kayak misalnya, mungkin tadi aku sedikit ngobrol kayak kita tuh bikin kelas apa aja ya. Kayak saya mungkin kalau sedikit kasih contoh, di Aceh itu kita bikin pelatihan untuk jurnalistik, tapi jurnalistik sosial. Bagaimana teman-teman kita kerjasama dengan selain ya, dengan wartawan atau jurnalis di Aceh, tapi juga ada kerjasama dengan LBH, jadi bagaimana mereka bisa mensuarakan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Aceh. Jogja kita bikin kita kerjasama dengan Jogja Film Academy. Jadi di Jogja itu karena semua production house yang biasa syuting film, sinetron dari Jakarta tuh pindah ke Jogja semua. Jadi kenapa nggak kita bikin aja ya kelas film di sana. Terus misalnya kalau di Maros, Bulukumba, kita datang ke salah satu kampung kusta gitu ya. Mereka yang dulu ya pas awalnya lari gitu ya dalam tanda kutip kena dikucilkan karena kusta ya. Terus mereka bikin kampung sendiri, kita bikin pelatihan untuk entrepreneur tapi kerjasama dengan pengusaha lokal dari Bulukumbanya juga untuk bikin jagung marning jadi oleh-oleh biar mereka bisa jualan di Tokopedia, Shopee dan seterusnya seperti itu. Macam-macam lah. Jadi dinamikanya ada dan selalu ada alasan kenapa dibikin kelasnya. Jadi bukan selalu ada alasan ke hoka-hoka bento ya, bukan. Jadi selalu ada alasan untuk Teach for Hope itu ada. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga udah berkesempatan hadir dan selamat sekali lagi kepada Fellow Hope, teman-teman peserta yang terpilih 15 orang. Semoga tetap konsisten hingga nanti di 3 bulan dan kebermanfaatannya lanjut seperti itu kira-kira ya. Akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas perwakilan semua rekan yang bertugas hari ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, sudah cukup? Baiklah, kalau sudah cukup, sekian pemaparan ataupun kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya yang nanti akan diakhiri dengan foto bersama. Untuk itu, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk kakak-kakak juga kita foto bersama.
Ya, mungkin biasa dulu. Ya. Ya, untuk biasa dulu saya hitung 1, 2, 3. Mungkin gaya baru. Ya, tangan mengepal. Saya hitung 1, 2, 3. Mungkin pakai jempol Bapak Ibu. Oh, oh video boleh. Sudah. Oke. Ya. 1, 2, 3. Sekali sama peserta? Silakan kakak-kakak.
untuk kakak-kakak jangan pulang dulu, habis ini kita foto bareng versi peserta aja. Ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama, sempatkan pulang ke beranda, untuk mencapai hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengeri sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Mengeri sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengeri sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Mengeri sumurku